SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita telah membaca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Bazmul ya, hafizahullah ta'ala, mengenai salat sunnah rawatib untuk subuh. Sekarang kita masuk pada salat sunnah rawatib ketika zuhur. Jadi sifat salat sunnah rawatib zuhur, imma an tusalla arba'an qabla salati zuhri wa arba'an ba'daha. Yang pertama ya, kaifiyahnya itu ada yang 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 4 rakaat sesudah salat zuhur, dan ini dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa imma an tusalla arba'an qabla salati zuhri wa thnataini ba'daha. Bisa dilakukan dengan 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Ini yang kedua ya. Wa imma an tusalla ithnataini qabla salati dhuhri wa ithnataini ba'daha. Dan bisa dilakukan 2 rakaat sebelum salat zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Ayyudzalika fa'ala al-muslimu bi niyyati ratibati salati dhuhri ajza'ahu wa kana muaddiyan hadis sunnah. Ya. Dan mana saja dari apa yang disampaikan tadi yang dilakukan oleh seorang muslim dengan niat dia melaksanakan salat rawatib untuk zuhur, maka dia akan mendapatkan pahalanya ya. Dan Nabi SAW ya, muaddiyan hadis sunnah ya, pernah mengerjakan sunnah-sunnah yang demikian ini. Nah, seperti di sini disebutkan dalil-dalilnya. Di antaranya Rasulullah mengatakan, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahallahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan atasnya neraka. Nah, ini keutamaan bagi orang yang melakukan salat rawatib zuhur 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Ya, sebelum dan sesudah salat zuhur maksudnya. Kemudian juga ya, terdapat riwayat yang lain mengenai pelaksanaan salat sunnah rawatib ya, yang sebelum zuhur 4 rakaat dan sesudahnya 2 rakaat. Seperti riwayat Aisyah radhiyallahu anha ya, tentang kaitannya dengan salat tatawwu' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kana yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an thumma yakhruju fayusalli bin nas thumma yadkhulu fayusalli rak'ataini. Adalah Rasulullah SAW ya, ketika di rumahku beliau salat 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian beliau keluar salat bersama manusia, kemudian kembali masuk ke dalam rumah melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa salat rawatib dan salat-salat sunnah secara umum itu yang lebih afdal adalah dilakukan di mana? Di rumah ya, dilakukan di rumah. Berdasarkan apa yang biasa dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering melakukan salat sunnahnya di rumah daripada di masjid. Ya, meskipun demikian boleh seseorang misalnya melakukan salat sunnahnya di masjid, namun yang lebih afdal adalah di rumah ya. Bahkan Nabi SAW melarang kita untuk menjadikan rumah-rumah kita ini seperti kuburan. Wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Yang kata para ulama adalah tidak dilakukan sholat sunnah di dalamnya, dan tidak pula dilakukan zikir atau hal-hal yang serupa dengan itu, seperti membaca Al-Quran dan kebaikan-kebaikan yang lain. Adapun untuk yang 2 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat sesudah sholat zuhur, ini berkaitan dengan riwayat yang kita baca tadi mengenai sholat rawatib yang berjumlah 10 rakaat ya, yang kita baca tadi hadisnya. Ada yang berjumlah sholat rawatib itu keseluruhannya ada yang berjumlah 10 rakaat, yaitu pada saat zuhur adalah dilakukan 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur. Nah, kemudian bagaimana kalau seseorang itu kehilangan 2 rakaat setelah
sebelum atau 4 rakaat ya. Orang yang kehilangan 4 rakaat sebelum zuhur, apa yang harus dilakukannya kalau dia menginginkan untuk tetap mendapat pahala melaksanakan salat rawatib tersebut? Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW ketika beliau tidak melaksanakan salat 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau melaksanakan salat 4 rakaat itu sesudah salat zuhur. Jadi sesudah salat zuhur berzikir, kemudian salat 4 rakaat yang ditinggalkan sebelumnya. Setelah itu baru menambah 2 rakaat atau 4 rakaat untuk ba'diyahnya. Nah, begitu. Kalau misalnya kehilangan 2 rakaat setelah zuhur, nah ini. Di awal zuhur ya, sebelum sholat zuhur bisa melakukan 4 rakaat. Tapi setelah sholat zuhur untuk ba'diyahnya tidak dilaksanakan misal gitu ya. Maka bagaimana cara mengqadha'nya? Jadi diterangkan di sini ada hadis yang cukup panjang. Yang intinya diterangkan di sini diperbolehkan untuk dilakukan di saat setelah asar. Ya, Rasul pernah melakukan sholat 2 rakaat setelah asar. Namun tujuan Rasulullah SAW melakukan hal itu adalah dalam rangka untuk mengqadha sholat ba'diyah zuhurnya, bukan sebagai sholat sunnah tersendiri, ya, tapi sebagai bentuk qadha, sebagai bentuk mengqadha sholat sunnah ba'diyah zuhurnya. Ada sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah menetapkan salat sunnah ba'diyah asar itu masyru', disyariatkan berdasarkan hadis yang ini. Ini sangat panjang hadisnya, kita ringkas karena waktunya tidak cukup ya. Namun wallahu alam yang lebih tepat kalau berkaitan dengan hadis ini adalah bahwa yang dilakukan Rasulullah SAW 2 rakaat setelah asar itu bukan salat sunnah secara tersendiri, tapi itu maksudnya adalah untuk mengqadha salat sunnah ba'diyah zuhurnya yang ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ratibatu salatil asri. Ratibatu salatil asri. Salat asar ya. Salat rawatibnya untuk salat asar adalah 4 rakaat. Dan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmah ya, kepada orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Kalau kita mendapati ada kalimat rahmah, maka maksud daripada rahmah itu adalah ampunan dosa untuk kesalahan dan dosa di masa lalu, dan ya, taufik untuk menjalankan kebaikan dan meninggalkan dosa-dosa di masa yang akan datang. Itu makna daripada rahmah. Jika seseorang itu diberikan rahmat oleh Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu dan memberikan taufik pertolongannya untuk senantiasa dia bisa taat dan melakukan kebaikan serta meninggalkan dosa-dosa di masa yang akan datang. Itu makna dari rahmah. Nah, kemudian selanjutnya ratibatu sholatil maghrib. Sholat rawatibnya untuk maghrib adalah dilaksanakan setelah sholat maghrib. Ya, seperti yang disebutkan tadi ya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Berdasarkan hadis yang panjang mengenai 12 rakaat yang apabila dilakukan akan dibangunkan rumah di surga, yaitu salat rawatib yang 12 jumlahnya, yang dirinci di dalamnya diantaranya ada kalimat wa raka'ataini ba'dal maghribi, ya, 2 rakaat setelah maghrib. Ya, sekali lagi ya, untuk melaksanakan salat rawatib atau salat-salat sunnah secara umum yang lebih afdal adalah di mana? Di rumah, ya, yang lebih afdal adalah di rumah. Kecuali apabila ia merupakan salat-salat yang memang disunnahkannya atau
ditekankannya di masjid. Contohnya apa? Salat apa? Salat tahiyatul masjid. Atau salat apa lagi? Salat tarawih. Iya kan? Salat tarawih. Adapun salat-salat sunnah yang lainnya itu dianjurkan untuk dikerjakan di rumah. Ya, termasuk salat rawatib ini. Kecuali begini, kalau Anda memiliki kebiasaan, kalau saya nggak salat langsung Ustaz di masjid, nanti kalau pas pulang ke rumah itu biasanya lupa. Atau malah biasanya tersibukkan dengan sesuatu sampai akhirnya saya tidak bisa mengerjakannya. Nah, maka silakan Anda melakukannya di masjid. Kalau memang kondisinya demikian, daripada sama sekali Anda tidak melakukan sholat sunnah ini. Ya, tapi sebisa mungkin Anda lakukan di rumah, ya, sehingga bagian kebaikan sholat yang kita lakukan sholat sunnah ini bisa memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang positif di dalam rumah kita. Kemudian juga ratibatul isya, ya, salat sunnah rawatib isya ini dilakukan setelahnya. Ya, sebagaimana hadis tadi menerangkan, ya, wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, ini berkaitan dengan salat sunnah rawatib. Sekarang kita masuk salatul laili wal witri, salat malam dan salat witir. Ya, terdapat dalil-dalil yang menerangkan keutamaan salat malam dan salat witir. Ya, di antaranya dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Al-Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail. Dan salat yang paling afdal setelah salat yang wajib itu adalah salatul lail, salat malam. Ada hadis disebutkan di sini, ya, keutamaan puasa di bulan Muharram. Akan tetapi kita tidak pernah mendapati, ya, ada hadis yang menerangkan bahwa Nabi SAW di bulan Muharram itu memperbanyak puasa sunnah. Pernah tidak kita mendengar seperti ini? Bahwa Nabi SAW itu berpuasa di bulan Muharram itu dengan jumlah yang banyak, dengan hari yang banyak. Kita tidak pernah mendapati begitu, ya, riwayat seperti ini. Yang kita dapati justru puasa di bulan Sya'ban. Rasul memperbanyaknya di bulan Sya'ban. Padahal Rasul mengatakan dalam hadis ini, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan itu adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Ya, tentunya Nabi kalau sudah menyampaikan seperti ini, mesti Nabi yang terdepan dalam mengamalkannya. Ya, tentunya Nabi yang akan memperbanyak puasa-puasa di bulan Muharram ini. Akan tetapi tidak pernah ditemukan riwayat Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Muharram. Apa alasannya? Ada yang tahu? Ini tambahan saja, ya. Ada hadiahnya tuh, Mas? Tidak ada, ya? Oh, nggak ada. Oh, ya sudah. Apa, Pak? Mau jawab tadi? Tidak sempat. Beliau meninggal. Ya, ada keterangan para ulama itu mengatakan begini, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Muharram itu sering melakukan safar, sehingga jarang melakukan puasa. Ya, kemudian yang berikutnya bisa jadi keutamaan ini, ya, keutamaan ini diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di akhir-akhir hayat Nabi SAW, ya. Sehingga beliau belum sempat memberikan contoh, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ya, sebagaimana berkaitan dengan puasa Tasu'ah itu, ya, yang menyertai puasa Asyura. Rasul menginginkan di tahun depan, ya, jika Rasul masih diberikan usia oleh Allah SWT, maka akan berpuasa di tanggal 9-nya, ya. Bukan hanya tanggal 10 tapi tanggal 9-nya. Akan tapi, ya, Allah takdirkan beliau tidak menjalankannya. Nah, di sini ada hadis wa afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Salat malam.
Para ulama berselisih sebetulnya mengenai mana salat yang paling afdal itu. Apakah salat rawatib, salat sunnah ya maksudnya di sini ya, salat rawatib ataukah salat ini salat lail ya. Ya. Ya, para ulama berselisih di situ. Ada yang mengatakan salat rawatib itu lebih afdal daripada salat sunnah yang lainnya. Ada yang mengatakan salat malam lebih afdal dari salat sunnah yang lainnya berdasarkan hadis ini. Adapun para ulama mengatakan bahwa salat rawatib itu lebih afdal dari semua salat sunnah karena salat rawatib itu mengiringi salat yang wajib. Tidaklah ibadah yang mengiringi kewajiban itu kecuali ibadah yang paling afdal. Karena kita tahu bahwasanya kewajiban itu tidak bisa dikalahkan dengan yang sunnah. Tapi kalau sunnah itu mengiringi yang wajib, mestinya sunnah ini adalah sunnah yang paling afdal. Itu alasan mereka para ulama mengatakan salat rawatib adalah salat sunnah yang paling afdal dari semua salat. Adapun menurut golongan ini, ya, salat malam yang dikatakan Nabi adalah afdhalus salati ba'dal fardhah, salatul lail, itu adalah berkaitan dengan salat malam ini berkaitan dengan salat sunnah yang tidak menyertai kewajiban. Semua salat sunnah yang tidak menyertai kewajiban itu yang paling afdal adalah salat malam. Kan ada salat sunnah itu misalnya karena sebab apa? Setelah berwudu, atau tahiyatul masjid, atau salat sunnah mutlak tadi, atau salat sunnah ketika masuk dan keluar rumah. Nanti kita akan baca insya Allah kalau waktunya sampai ya. Dan salat sunnah yang lainnya yang tidak erat kaitannya dengan menyertai salat wajib, maka salat malam adalah yang paling afdal di antara semua salat-salat tersebut. Namun untuk salat sunnah yang menyertai salat wajib ini lebih afdal dari semua salat, termasuk salat malam. Sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian yang lain mengatakan bahwa salat malam ini adalah salat sunnah yang paling afdal secara keseluruhan. Bahkan tidak mengalahkan tidak bisa dikalahkan oleh salat rawatib sekalipun. Ya ala kulli hal yang jelas sebisa mungkin kita ya untuk selalu mengamalkan sholat sunnah itu paling tidak itu kita memperbanyak untuk kita sholat malam dan sholat rawatib. Itu yang paling tidak untuk kita pertahankan ya. Kalau memang tidak bisa sempurna sholat rawatibnya, paling tidak ada waktu-waktu dari 5 sholat yang wajib ini kita laksanakan sholat rawatibnya. Nah, gitu. Termasuk sholat malam minimal kita laksanakan sholat witirnya. Nah, gitu. Sebisa mungkin demikian. Ya karena keduanya adalah salat sunnah yang paling afdal menurut semua para ulama. Wallahu a'lam. Nah, kemudian selanjutnya dalam riwayat Abu Umamah Al-Bahili dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian mengerjakan qiyamul lail, salat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena sesungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi kata-kata kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian ini memberikan isyarat kepada kita bahwa orang yang melakukan sholat malam termasuk dari golongan orang-orang as-salihun, orang-orang yang saleh. Wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum, dan dia adalah bentuk pendekatan diri kalian kepada Tuhan kalian. Wa mukaffiratun lis-sayyi'at, dan salat malam ini sebagai penghapus kesalahan-kesalahan kalian. Wa manhatun 'anil itsmi, dan salat malam ini bisa mencegah kalian dari melakukan dosa-dosa. Ya, dalam riwayat yang lain itu ada sebuah pertanyaan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang itu mencuri di siang harinya, mencopet ya di siang harinya, tapi di malam hari dia salat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malamnya itu manhatun 'anil itsmi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salat malamnya itu akan mencegah dia dari melakukan dosa tersebut. Jadi suatu ketika nanti salat malamnya itu akan membuat dia bertobat dari kesalahannya dan akan menjaga dia untuk tidak mengerjakan dosanya di kemudian hari. Nah, ini salah satu keutamaan dari melaksanakan salat malam. Ya, orang yang banyak melakukan salat malam dan khusyuk mengerjakannya dengan dasar lillahi ta'ala, insya Allah salah satu keutamaan ini akan bisa dia peroleh. Dia akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal ketaatan dan dilindungi dari melakukan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang besar.
Kemudian Nabi mengatakan, innallaha zadakum salatan, sesungguhnya Allah menambahkan kepada kalian salat, fahafidhu 'alaiha wa hiyal witru, maka jagalah atasnya dan dia adalah salat witir. Dan dia adalah salat witir. Nah, kemudian hukum salat malam dan salat witir, salatul laili sunnatun mustahabbah wal witru fi akhiriha sunnatun muakkadah. Salat malam itu sunnah yang dianjurkan, sedangkan salat witir di akhir salat malam, berarti maksud di akhir salat malam itu apa? Seseorang melaksanakan salat malam terus menutupnya dengan salat witir, maksudnya begitu. Bukan salat witir saja, tapi dia salat malam dan menutupnya dengan salat witir, maka ini adalah sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Bahkan menurut sebagian mazhab seperti mazhab Hanafi, mereka sampai menyatakan wajibnya salat witir. Wajibnya salat witir. Namun penetapan wajibnya salat witir ini tidak tepat dari sisi istidlalnya, dari sisi istimbatnya, pengambilan hukumnya. Akan tetapi ada di antara mazhab yang 4 itu, yaitu mazhab Abu Hanifah, yang menyatakan bahwasanya salat witir itu wajib karena tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka sebagian beranggapan wajibnya pelaksanakan salat witir ini. Kemudian Nabi mengatakan, ij'alu akhir salatikum bil laili witra, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu adalah witir, yaitu salat witir. Dan Nabi juga mengatakan al witru haqqun, witir itu hak, satu amal yang hendaklah benar-benar dikerjakan. Al-witru haqqun ala kulli muslimin. Kata hak itu terkadang juga dimaknakan wajib, ya. Oleh karena itu beberapa ulama ya dari kalangan mazhab Hanafi menyatakan wajibnya salat witir karena kalimat-kalimatnya yang ini. Al-witru haqqun atau al-witru haqqun ala kulli muslimin. Salat witir itu hak, ya, wajib atas setiap muslim, nah begitu. Akan tetapi yang tepat adalah sunnah hukumnya, sunnah muakkadah. Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Siapa yang menginginkan untuk melakukan salat witir dengan jumlah 5 rakaat, maka hendaklah dia mengerjakannya. Wa man ahabba an yutira bi thalathin. Dan siapa yang senang untuk melakukan witir dengan 3 rakaat, maka hendaklah dia mengerjakannya. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Dan siapa yang suka mengerjakan salat witir hanya dengan 1 rakaat, maka hendaklah dia mengerjakannya. Nanti kita akan baca mengenai kaifiyat salat witir, ya, bagaimana tata caranya. Bahkan dalam riwayat yang lain ditambahkan, faman syaa'a autara bisab'in. Ya, siapa yang menghendaki untuk melaksanakan salat witir, maka hendaklah dia melaksanakannya sebanyak 7 rakaat. Ada yang menyebut 7 rakaat. Kemudian juga, ya, penekanan dilaksanakan salat witir adalah sebagaimana juga Nabi pernah mengatakan kepada Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya, Nabi mengatakan, ya Abdullah, wa ya Abdullah, la takun mithla fulan. Jangan kamu seperti fulan. Kana yaqumu minal laili fataraka qiyamul lail. Ya, dia ini pernah menegakkan salat malam, kemudian dia meninggalkan salat malam. Ya, dia meninggalkan salat malam. Nah, ini adalah bagian dari bentuk celaan dari Rasul, tapi celaan yang tidak ditekankan celaannya. Kenapa? Karena ini adalah bentuk sunnah, salat sunnah, bukan salat wajib. Termasuk juga yang menunjukkan sunnahnya salat malam adalah apa yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendatangi rumah putrinya Fatimah. Nabi SAW mengetuk pintunya rumah Fatimah dan Ali, gitu ya, di malam hari, sambil mengatakan, ala tusalliyan, tidakkah kalian berdua salat malam? Fakultu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya Rasulullah, anfusana biyadillah. Wahai Rasulullah, jiwa kami itu kan di tangan Allah. Fa idza sya'an ya ba'atsana. Kalau memang Allah menghendaki untuk membangkitkan kami, membangunkan kami untuk sholat, maka Allah akan membangunkan kami untuk sholat. Apa maksudnya di sini, Pak? Ngeyel. Ngeles. Hujahnya pakai apa? Pakai takdir. Kalau Allah nakdirkan saya untuk bisa sholat, ya sholat nanti. Nah, ini kalau membaca syarah hadis ini, ya, pelajaran di antara hadis ini adalah dilarangnya seseorang itu
berhujjah dengan takdir dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan melakukan dosa atau tidak melakukan ketaatan. Ya, meskipun hal itu tidak salah, dalam arti tidak salah itu apa yang dimaksud berupa ketaatan atau kemaksiatan seseorang itu juga atas karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi berhujjah dengan takdir dalam hal yang seperti ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Ya, banyak orang itu berhujjah dengan takdir dalam hal-hal yang seperti ini, tapi tidak pernah dia mengatakan dengan takdir Allah alhamdulillah saya bisa sholat malam. Tidak pernah ada. Ya, mesti untuk tidak melakukan perbuatan baik baru dia mengatakan ya kalau Allah takdirkan kan saya bisa sedekah nanti. Gitu. Saya kan nanti sedekah sendiri. Nah, ini tidak tepat. Kecuali kalau seseorang sudah mentaubati suatu kesalahan, terus kemudian dia menyatakan bahwa perbuatan dosa yang dulu pernah dia lakukan itu ya memang berdasar takdir Allah, tidak bisa keluar darinya. Seperti Adam alaihissalam ketika berdebat dengan Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa mengatakan, ya, engkau adalah bapaknya manusia karena engkau melakukan dosa maka engkau keluar dari surga. Kalau seandainya engkau tidak melakukan dosa, kamu akan tetap di surga. Kata Adam alaihissalam, bagaimana mungkin aku bisa menolak suatu ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah menetapkannya. Ya. Maka kata Nabi SAW, hajja Adamu Musa, ya, ala Musa. Adam berargumentasi yang kuat di atas apa? Di atas argumentasi Musa. Akhirnya memenangkan dialog tersebut. Nah, kita lanjut di sini ya. Tidak kalian berdua sholat? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai Rasulullah, jiwa kami di tangan Allah. Apabila Allah menghendaki, Allah akan bisa membangunkan kami. Ya, Allah pasti akan membangunkan kami. Ya, jika Allah menghendaki kami bangun, maka kami pun akan bangun. Maka kemudian Nabi pun pergi. Ya, Nabi nggak mau bantah perkataan Ali, karena memang Ali benar. Ya. Perkataan Ali ini benar. Tapi Nabi kemudian pergi meninggalkan rumah mereka sambil memukul pahanya, menandakan ketidaksenangan gitu ya. Nah, begini. Sambil Nabi mengatakan ya firman Allah SWT, wa kana lil insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia itu ya adalah makhluk yang paling banyak membantahnya. Nah, dari hadis ini pelajarannya apa? Salat malam itu adalah sunnah hukumnya. Kalau seandainya wajib, maka Nabi akan terus membangunkan keduanya, bahkan akan membuat keduanya itu ya dipaksa untuk melakukan sholat malam. Akan tapi tidak dikerjakan oleh Nabi SAW, dan Nabi pergi meninggalkan keduanya dalam keadaan tidur. Ini salah satu dalil yang menyatakan sunnahnya salat malam dan witir. Awal waktu salatil laili wal witri wa akhiruhu. Ya, waktu salat malam dan witir awal dan akhirnya. Awal adalah setelah salat isya dan akhirnya adalah fitulu'il fajri, ketika terbitnya fajar. Jadi awal salat malam itu setelah salat isya dan akhir adalah ketika terbitnya fajar shadiq. Nabi mengatakan fasalluha fima baina salatil isya'i ila salatil fajri, maka salatlah ya salat witir ini antara salat isya sampai salat fajar, yang menunjukkan bahwa waktu salat malam dan witir adalah di waktu tersebut. Jadi kalau seseorang itu dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan salat malam dan witirnya itu di akhir malam, maka ini lebih afdal daripada dilakukannya di awal malam. Tapi kalau dia merasa khawatir untuk tidak terbangun di akhir malam, maka hendaklah dia mengerjakannya di awal malam. Ya. Hendaklah dia mengerjakan di awal malam. Rasulullah mengatakan, man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu. Siapa yang merasa khawatir untuk tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah dia berwitir di awal malam. Wa man tama'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail. Dan siapa yang merasa mampu untuk bangun di akhir malam, maka hendaklah dia berwitir di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili masyhudah wa dzalika afdal. Karena sesungguhnya salat di akhir malam itu masyhudah, disaksikan oleh para malaikat. Ya, malaikat yang berganti ya, berganti antara malaikat pagi dengan malaikat malam gitu ya.
Wadzalika afdal, dan waktu itu adalah waktu yang lebih afdal untuk dikerjakan salat malam dan salat witir. Kemudian jumlah rakaat salat malam dan witir serta sifat-sifatnya. Salat malam dan salat witir itu 11 rakaatan, 11 rakaat. Mazad Rasulullah SAW alaiha, Rasulullah SAW selama hidupnya tidak pernah menambahkan dari 11 rakaat. Adapun ketika kita mendapati riwayat Rasulullah pernah 13 rakaat ini ya. Ada yang mengatakan 2 rakaat itu adalah 2 rakaat salat sunnah ringan yang membuka salat malamnya, yang mungkin bisa dikategorikan seperti salat sunnah wudhu atau semacamnya itu ya. Sehingga tidak dikategorikan sebagai salat malam yang 11 rakaat. Atau juga para ulama menjelaskan bisa jadi 11 rakaat atau 13 rakaat ya. Itu 2 rakaatnya adalah salat sunnah fajar, setelah Rasul menutup salat malamnya dengan salat witir, sehingga tetap salat malamnya beliau berjumlah berapa? 11 rakaat. Kemudian dikatakan di sini bahwa salatul laili mathna mathna wal witru biwahidah. Ya, salat malam itu 2 rakaat dan witir itu 1 rakaat. Ini berdasarkan dari riwayat Abdullah bin Umar bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah tentang salat malam. Maka Rasulullah mengatakan salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Apabila fa idza khasyiya ahadukumus subha, apabila salah seorang di antara kalian merasa khawatir datangnya waktu subuh, shalla rak'atan wahidatan tutilu lahu ma qad shalla. Cukup dia salat 1 rakaat yang menjadi ya salat witir untuk menutup salat-salat malam sebelumnya. Nah, dalam hadis ini para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama mengatakan dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi berapa jumlah salat malam, sehingga kita dapati sebagian ulama, sebagian kaum muslimin ada yang lebih dari 11 rakaat. Karena hadis ini tadi Nabi hanya mengatakan kaifiyat bagaimana cara salat malam itu, yaitu 2 rakaat, dan Nabi tidak menjelaskan tentang batasan jumlahnya. Ya. Nabi hanya mengatakan salat malam 2 rakaat ya, terus sampai sesuai dengan keinginan. Ya. Namun apabila sudah mendekati waktu subuh maka cukup ditutup dengan 1 rakaat witir. Itu menurut sebagian ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa melaksanakan salat malam 2 rakaat salam jika lebih daripada 11 rakaat, maka hal ini ya dilakukan dengan membaca surat-surat yang pendek untuk apa istilahnya itu, untuk menyamai gitu ya, untuk menyamai 11 rakaat yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang afdolnya dilakukan dengan membaca surat-surat yang panjang. Jadi menurut sebagian ulama ya, orang yang tidak memungkinkan dia melaksanakan sholat malam 11 rakaat dengan membaca bacaan-bacaan yang panjang seperti yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau mendekatinya, maka dia bisa mengganti 11 rakaat itu dengan menambahkan rakaat yang lebih banyak dengan membaca bacaan-bacaan yang ringan. Sebagian ulama mengatakan demikian. Namun sebagian yang lain mengatakan baik dia membaca panjang atau membaca pendek, tetap hendaklah dia mengerjakannya sebanyak 11 rakaat. Karena Rasulullah berdasarkan perbuatan beliau, sholat malam beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakannya. Mana yang rajih di sini? Wallahu a'lam. Kalau saya pribadi lebih merajihkan pendapat yang kedua. Dan ini juga dirajihkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan beberapa ulama yang lain. Ya, bahwa salat malam itu 11 rakaat berdasarkan fi'liyah, perbuatan Nabi SAW, dan tidak pernah Nabi SAW meninggalkannya. Nah, sedangkan hadis tadi yang mengatakan bahwa salat malam 2 rakaat apabila merasa khawatir datang waktu subuh ditutup dengan 1 rakaat witir, maka di sini menjelaskan kaifiat 11 rakaat yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ya, kaifiat yang dilakukan oleh Rasul SAW 11 rakaat itu adalah dilakukan dengan 2 rakaat salam, dan seterusnya. Ya, adapun batasannya adalah seperti yang dilakukan Rasul
karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan 11 rakaat dari sholat malamnya. Tidak pernah melebihinya. Kalau menguranginya pernah, tapi kalau untuk melebihinya tidak pernah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sholat witir ya. Sholat witir. Sholat witir ini ada yang 1 rakaat. Ada yang 1 rakaat. Jadi 1 rakaat cukup apa? 1 rakaat saja kemudian salam. Ada juga witir itu 3 rakaat. Bagaimana kaifiatnya? 3 rakaat itu kaifiatnya adalah dengan 1 salam. Dengan 1 salam. Dengan rakaat pertama setelah Fatihah membaca Sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la. Kemudian rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat yang ketiga membaca Qul huwallahu ahad. Dalam riwayat yang lain ditambahkan setelah Qul huwallahu ahad membaca Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ada witir itu 5 rakaat. Bagaimana pelaksanaannya ya, praktek pengamalannya, yaitu dengan langsung melaksanakan sholat 5 rakaat tersebut. Ya, bersambung dengan satu salam. Kemudian ada sholat witir itu 7 rakaat. 7 rakaat. Bagaimana pengamalan 7 rakaat ini? Ada 2 caranya. Yang pertama, an yusalliya 6 rakaatin mathna mathna thumma yutira biwahidah. Dia mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai sejumlah 6 rakaat. Kemudian dia menutupnya dengan 1 rakaat. Atau cara yang kedua adalah an yusalliya 7 rakaatin mausulat la yaq'udu illa fis sadisah fayatashahhad thumma yaqumu wa la yusallim wa ya'ti bis sabi'ati thumma yusallim. Yang kedua caranya adalah dia melaksanakan sholat sebanyak 6 rakaat 7 rakaat maaf ya, 7 rakaat. Di rakaat yang ke-6 ada tasyahud awalnya. Di rakaat yang ke-6 ada tasyahud awalnya. Ya, di rakaat ke-6 tidak salam, ya, hanya tasyahud awal, baca tasyahud, ya, tahiyatulillah wassalatu watthayyibah dan seterusnya itu. Setelah selesai membaca tasyahud, maka dia berdiri untuk rakaat ke-7 dan di rakaat ke-7 ada tasyahud akhir. Setelah itu salam. Ini berdasarkan riwayat dari Aisyah, ya, beliau menceritakan adalah Rasulullah SAW apabila melakukan sholat witir 7 rakaat, maka beliau tidak duduk kecuali di rakaat ini yang ke-9 ya. Apabila Aisyah radhiyallahu mengatakan apabila Rasulullah itu melaksanakan sholat witir 9 rakaat, maka Nabi tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8. Fayahmadullah wa yadhkuruhu wa yad'u. Maka Rasulullah memuji Allah, berzikir dan berdoa, maksudnya membaca tasyahud. Tsumma yanhadhu, kemudian Nabi bangkit, berarti tidak salam. Wala yusallim, tidak mengucapkan salam di rakaat ke-8. Tsumma yusallit tasi'ah, kemudian salat di rakaat yang ke-9. Kemudian Nabi duduk, berzikir kepada Allah, berdoa, kemudian mengucapkan salam, ya. Taslimatan yusmi'una, ya. Bacaan salam yang diperdengarkan kepada kami. Tsumma yusalli raka'ataini wa huwa jalisun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sedangkan beliau dalam keadaan duduk. Ini kalau 9 rakaat. Kalau 7 rakaat, lanjutannya di sini. Autara bi 7 rakaatin la yaqudu illa fis sadisa, tsumma yanhadhu wa la yusallim fa yusalli sabi'ah, tsumma yusallim taslimatan, tsumma yusalli rakaatain wa huwa jalis. Sama dengan 9 tadi. Ya, jadi Rasul duduk di rakaat yang ke-6 untuk tasyahud awal, tapi tidak salam. Kemudian beliau bangkit di rakaat ke-7, beliau tasyahud dan kemudian mengucapkan salam. Sehingga 7 dan 9 sama, ya. 7 dan 9 sama, ada tasyahud awalnya di rakaat ke-6 dan rakaat ke berapa? Rakaat ke-6 untuk 7 rakaat, rakaat ke-8 untuk rakaat yang 9 jumlahnya. Kemudian witir 11 rakaat. Yaitu dengan 2 cara. Yaitu dia melaksanakan sholat sunnah witir ini 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 10 rakaat, kemudian 1 rakaat witir. Ya, 1 rakaat di akhir.
Kemudian yang kedua, an yusalli arba'an tsumma yusalli tsalatan, atau bisa dengan melakukan salat sunnah 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat salam. Ini maksud salat witir juga maksudnya salatul lail ya, salat malam. Nah, untuk poin yang kedua ini 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam, ini para ulama berselisih mengenai hadis ini ya. Mengenai hadis tentang 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud 4 rakaat salam itu 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, 3 rakaat, itu maksudnya 4 rakaat itu 2 rakaat salam, tapi tanpa ada jeda istirahat. Tanpa ada jeda istirahat. Misalnya ya, setelah salam dari rakaat kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri, Allahu Akbar. Terus kemudian dilaksanakan salat 2 rakaat kembali. Setelah salam, sehingga 4 rakaat ya jumlahnya, maka di tengah-tengah itu berhenti sejenak, istirahat. Kemudian dilanjutkan lagi 2 rakaat salam, kemudian bangkit langsung 2 rakaat salam kemudian. Berarti 8. Setelah itu istirahat, setelah itu 3 rakaat, satu salam. Ini sebagian kaum muslimin di beberapa masjid juga mengamalkannya untuk sholat tarawih. 2 rakaat salam sampai 4 kali. Setelah itu 3 rakaat salam, satu kali salam. Dan ini termasuk daripada sunnah Rasulullah SAW. Menurut Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau lebih menguatkan pendapat yang demikian daripada yang 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat salam. Kenapa? Karena berdasarkan sabda Nabi yang tadi, sholatul laili mathna, sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sehingga bisa jadi 4 rakaat salam, 3 rakaat salam ini disunnahkan, atau maksudnya 4 rakaat itu 2 rakaat salam, istirahat, 2 rakaat salam, istirahat, kemudian 3 rakaat salam. Nah, sekarang apa yang dibaca dalam sholat witir? Jika 3 rakaat dibaca Sabbihisma rabbikal a'la, Qul ya ayyuhal kafirun, dan Qul huwallahu ahad. Dalam riwayat yang lain untuk rakaat ketiga ditambahkan apa? Al-mu'awwidhatain. Setelah itu disunahkan membaca Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali. Yutilu fi akhirihina, kata Nabi. Atau kata Ubay bin Ka'ab ya, menceritakan tentang salat witirnya Nabi. Jadi setelah salam dari salat witir disunahkan membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali, dan di akhir itu diperpanjang bacanya. Diperpanjang maksudnya bagaimana? Subhanal Malikil Quddus gitu. Kalau 2 biasa, yang 2 sebelumnya biasa Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Nah, itu diperpanjang. Ini berkaitan dengan salat witir. Nah, kemudian al-qunutu fil witri, ya, kunut dalam salat witir secara ringkas diterangkan ya. Kunut dalam salat witir itu boleh dilakukan sebelum rukuk atau sesudah rukuk. Dan penulis kitab ini lebih menguatkan untuk lebih banyak dilakukan sebelum rukuknya daripada sesudah rukuknya. Namun ini adalah ahyanan, dilakukan kadang-kadang. Tidak setiap kali salat witir dilaksanakan kunut witir ini. Ya, tidak selalu apa? Tidak selalu setiap salat witir dilaksanakan kunut. Yang sunnah adalah dilakukan ahyanan, kadang-kadang saja. Terutama pada saat 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, di malam harinya. Maka ini disunnahkan untuk memperbanyak berkunut. Kemudian bagaimana kalau orang itu tertidur sehingga tidak salat witir? Sehingga dia tidak salat witir, padahal sebelumnya dia biasa salat witir ya. Dia tertidur, kemudian di waktu subuh dia bangun sehingga tidak salat witir. Maka disyariatkan dia untuk tetap melaksanakan salat witirnya di waktu duha, ya, di waktu pagi, dengan cara dia melaksanakan salat tersebut sebanyak 12 rakaat. Ya, itsnatai asyrata rakaatan, 12 rakaat. Sebagaimana dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha,
beliau menceritakan kana idza ghalabahu naumun aw waja'un an qiyamil lail shalla minan nahari 12 raka'atan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu mengantuk sekali gitu ya, atau beliau dalam keadaan sakit sehingga membuat beliau tidak bisa menegakkan salat malam, maka beliau salat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Ya, 12 rakaat ini dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, kemudian la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nabi bersabda sallallahu la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Sehingga kalau seseorang sudah melaksanakan salat witir, maka tidak boleh untuk salat witir lagi. Bagaimana kalau seandainya seseorang itu di awal waktu dia salat witir dan di malam hari dia ingin menambahkan salat? Ya, maka ada 2 keterangan di sini. Keterangan yang pertama adalah dia boleh melaksanakan salat 1 rakaat lagi dengan niat untuk menggenapkan salat witir yang sebelumnya dilakukan. Kemudian yang kedua adalah tetap dia melaksanakan salat sunnah, namun tidak perlu menambahnya dengan salat witir. Ya. Dan yang lebih ditekankan di sini atau yang lebih dipilih adalah pendapat yang mengatakan bahwa ya, dia tidak perlu untuk melaksanakan sholat 1 rakaat untuk menggenapkan sholat witir yang sebelumnya dia lakukan. Tapi cukup dia melakukan sholat sunnah setelahnya tanpa witir, ya. Tanpa witir. Fa innahu yusalli ma badalahu wa la yanqut witrahu wa yad'u witrahu ala ma kana. Nah ini. Ya, hendaklah dia salat ya sesuai dengan apa yang dia mulai dan tidak perlu membatalkan witirnya dengan salat 1 rakaat lagi gitu ya. Nanti dikhawatirkan 1 rakaat itu justru menjadi witir yang kedua kan ini. Dan kemudian meninggalkan witir tersebut karena telah dikerjakan sebelumnya. Dan ini adalah pendapat yang lebih dikuatkan oleh penulis kitab ini. Ya, berdasarkan sabda Nabi bahwa tidak ada witir setelah witir. Nah, kita masuk pada salawatun mutafarriqah, ya salat-salat sunnah yang bermacam-macam. Yang pertama salatul isyraq. Salatul isyraq. Salatul isyraq ini termasuk daripada salatul duha, ya. Termasuk salat duha atau salat yang dikerjakan di waktu duha. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Shad ayat 18, yusabbihna bil asyi wal isyraq. Ada keterangan dari riwayat Abdullah bin Al-Harith bin Naufal, beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya, wa kuntu aqulu, dan aku mengatakan, aina salatul isyraq, di mana waktu mengerjakan salatul isyraq itu. Tsumma qala ba'du, kemudian beliau mengatakan hunna salatul isyraq. Ya, maksudnya adalah di waktu terbitnya matahari, ya, maksudnya di waktu syuruk gitu ya. Disinilah ya dilaksanakannya salatul isyraq. Keutamaan pelaksanaan salatul isyraq disebutkan dalam riwayat Abu Umamah. Beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, man shalla salatas subhi fi masjidin jama'atan. Barang siapa yang salat subuh di masjid secara berjamaah, yathbutu fihi hatta yusalli subhatal duha. Dia tetap di dalam masjid tersebut untuk berzikir, untuk melakukan hal-hal yang baik ya. Hatta yusalli subhatal duha, sampai dia menegakkan sholat duha, maksudnya sholat isyraq tadi, ya, sholat duha, karena dia termasuk bagian dari sholat duha yang dilakukan di awal waktu. Kana ka'ajri hajin au mu'tamirin taman hajjatihi wa umratihi, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berhaji atau pahala orang yang berumrah yang sempurna haji dan umrahnya. Nah, di sini seakan-akan kita mendapati bahwa orang yang mendapatkan keutamaan ini adalah orang yang sholatnya di masjid. Tentu ini adalah para lelaki gitu ya.
Terus bagaimana dengan para wanita yang sholatnya di rumah? Yang kata Nabi SAW, afdolnya sholat wajibnya para wanita itu adalah di rumah mereka. Apakah dia bisa juga mendapatkan pahala ini? Ya, apakah dia juga harus seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, laki-laki di masjid, yaitu dia, ya, perempuan ini sholat di rumah sambil berzikir menunggu waktu syuruk, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, sholat duha di awal waktunya, maka mendapatkan pahala seperti pahala ini? Kata Syekh bin Baz rahimahullah ketika ditanya dengan pertanyaan yang serupa, beliau memberikan fatwa bahwasanya mudah-mudahan yang seperti itu juga akan didapati oleh para wanita. Ya, karena para wanita afdolnya salat di rumah. Dan ketika dia mengamalkan seperti yang diamalkan oleh para lelaki di masjid, maka tentunya dia akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi tidak harus para wanita itu untuk berangkat ke masjid, seperti hanya para lelaki untuk mendapatkan pahala yang demikian. Nah, kita masuk salatul duha. Keutamaan salat duha. Dari Abu Dzar, dari Nabi SAW, beliau mengatakan, yusbihu ala kulli sulama. Di waktu pagi, pada tiap-tiap ruas-ruas badan, min ahadikum, dari salah satu di antara kalian, itu sedekah. Ada kewajiban mengeluarkan sedekahnya. Fakulu tasbihatin sedekah, maka setiap tasbih itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, dan setiap tahmid itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, setiap ucapan tahlil la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah, memerintahkan kepada yang ma'ruf sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah, dan mencegah dari yang mungkar adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min adh-dhuha. Dan cukup 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha itu bisa memenuhi kebutuhan sedekah untuk tiap ruas-ruas jarinya. Ruas-ruas badannya. Ruas-ruas badan itu persendian itu. Persendian. Nah, itu dengan 2 rakaat sunnah di waktu duha bisa menutupi apa? Ya, kewajiban dari tiap-tiap ruas itu untuk disedekahi. Maksudnya disedekahi itu maksudnya apa? Dalam rangka mewujudkan syukur kepada Allah SWT. Ya, maka dengan melakukan salat duha itu mencukupi untuk mensyukuri nikmat pada tiap-tiap ruas-ruas badannya. Kemudian dalam riwayat Abu Dzar dan Abu Darda dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah berfirman, Ibna Adam, wahai anak keturunan Adam, irka'li min awalin nahar arba'a raka'atin akfika akhirahu. Salatlah kamu untukku di awal waktu pagi itu 4 rakaat. Niscaya aku akan mencukupi engkau akhirahu, di waktu akhirnya. Maksudnya adalah di waktu setelahnya. Ini menunjukkan bahwa seseorang jika dia melakukan salat sunnah duha 4 rakaat di waktu pagi, maka di waktu siang, di waktu sore, di waktu malam Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Ada yang mengatakan bahwa 4 rakaat yang dimaksud di awal waktu siang atau waktu pagi itu adalah 2 rakaat sunnah sholat subuh dan 2 rakaat subuh itu sendiri. Ada yang memiliki pendapat demikian. Ya. Namun menurut Syekh di sini, hadis ini didatangkan untuk menjelaskan keutamaan sholat duha, sehingga Syekh beranggapan bahwa ini maksudnya adalah 4 rakaat di waktu duha. Kemudian riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, la yuhafidhu ala salatil duha illa awwab. Tidaklah orang itu bisa menjaga sholat duha kecuali dia adalah orang yang awwab. Awwab itu orang yang selalu kembali kepada Allah. Orang yang selalu kembali kepada Allah, yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini keutamaan daripada salat duha, ya, kata Nabi, wahiyya salatul awwabin. Dia adalah salatnya orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan waktu salat sunat duha ini dikerjakan? Yaitu awalun nahar. Kapan awalun nahar? Ya, awal siang atau awal pagi ini, yaitu ketika terbitnya matahari.
Ya, maksudnya adalah ketika waktu syuruk. Waktu syuruk itu kapan? Jadi ketika matahari itu sudah tinggi, ya kalau dilihat dari ufuk ya, itu tinggi di atas ufuk itu setinggi galah, setinggi tongkat yang kecil itu ya, setinggi galah. Ya kalau dihitung hitungan menit, misalnya kalau baru terbitnya matahari ya, baru munculnya matahari di arah ufuk itu, setelah waktu terbitnya itu sampai 15 menit setelahnya. 15 menit setelahnya. Misalnya setengah 6 terbitnya matahari, baru terbitnya matahari, berarti jam 6 kurang 15 menit itu waktu syuruknya, waktu awal mula dibolehkan seseorang untuk melakukan salat sunnah duha. Nah, kemudian yang berikutnya adalah salatul dukhuli wal khuruji minal manzil. Salat sunnah ketika masuk dan keluar dari rumah. Pernah dengar enggak ini salat sunnah ini? Belum pernah ya? Kalau salat sunnah masuk masjid, iya. Tapi kalau salat sunnah masuk dan keluar rumah, ini belum pernah kita dengar ya. Syekh mengatakan yushra'u lil muslim an yusalli rak'ataini idza dakhala baitahu wa idza kharaja min baitihi. Disyariatkan bagi seorang muslim untuk melakukan salat sunnah 2 rakaat ketika dia masuk rumahnya dan ketika dia keluar dari rumahnya. Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza dakhalta manzilaka," apabila engkau masuk ke dalam rumahmu, "fasalli rak'ataini," maka salatlah 2 rakaat. "Tamna'anika madkhala su." 2 rakaat itu akan mencegah engkau dari masuk tempat yang buruk. Jadi keburukan yang ada di dalam rumah itu dihilangkan oleh Allah dengan sebab 2 rakaat yang kita lakukan. Fa idza kharajta min manzilika, apabila engkau keluar dari rumahmu, fasalli rak'ataini, maka salatlah 2 rakaat. Tamna'anika makhrajas su, maka ya 2 rakaat itu akan mencegahmu dari keluar dari tempat yang buruk. Artinya rumah itu benar-benar akan diberikan kebaikan, ya kebaikan oleh Allah SWT melalui sebab sholat 2 rakaat yang dilakukan ketika keluar dan masuk ke dalam rumah. Kemudian sholat sunnah yang berikutnya adalah sholatu rak'ataini ba'dal wudu. Sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Dari Uqbah bin Amir beliau mengatakan, kanat alaina ri'ayatul ibil faja'at naubati farawahtuha bi'ashiyin fa adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhadditsun nas fa adraktu min qawli imamil muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Jadi Nabi mengatakan ya dalam hadis ini, tidak ada seorang muslim pun yang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya. Apa maksud memperbagus wudunya itu? Menyempurnakan wudunya sehingga tidak ada bagian dari anggota tubuh yang harus terkena air wudhu itu tidak terkena air wudhu dengan jumlah yang sempurna, yaitu tiga kali dan memenuhi apa sunnah-sunnah dalam mengerjakan wudhu. Itu ihsanul wudhu ya, memperbagus wudhu. Tsumma yaqumu fayusalli rak'ataini, kemudian dia berdiri dan mengerjakan salat 2 rakaat muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi. Dia menghadapkan hati dan wajahnya di dalam sholat 2 rakaatnya tersebut. Maksudnya apa? Dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sekhusyuk-khusyuknya. Illa wajabat lahul jannah, kecuali pasti wajib bagi dia untuk mendapatkan surga. Ya, dia akan masuk surga. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan salat sunnah wudu. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain mengenai keutamaan sahabat Bilal bin Rabah ya. Nabi SAW pernah apa? Mendengar gesekan sandalnya Bilal di surga ya. Maksudnya di sini adalah Bilal adalah orang yang dijamin masuk surga. Ayu amalin arja ya. Amal apa yang paling engkau harapkan fil Islam, dalam keislamanmu ini? Ya.
amal yang paling kau perbanyak, amal yang paling kau perhatikan dan terus menerus kau kerjakan di dalam apa? Masa keislamanmu ini. Maka kata Bilal, ya tidaklah aku tatohartu, ya tidaklah aku setiap kali melakukan bersuci, baik itu berwudu atau mandi besar atau semacamnya, ya, kecuali aku akan melakukan sholat, ya, maka tabali an usalliyah, ya, kata Bilal, kecuali aku pasti akan melakukan sholat sunnah yang aku kerjakan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk aku bisa mengerjakannya. Maksud dari kalimat ini adalah sholat sunnah wudhu itu sunnahnya 2 rakaat, ya, sunnahnya minimal 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Lebih daripada 2 rakaat dibolehkan, misalnya 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi misal Anda habis wudhu, Anda niat sholat sunnah wudhu 4 rakaat misalnya, maka 2 rakaat salam dikerjakan. Bukan hanya 2 rakaat salam saja, 2 rakaat salam hanya bersifat minimal. Nah, yang mana pengamalan Bilal ini menjadikan Bilal masuk ke dalam surga. Nah, kemudian selanjutnya salatu tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid ini sebagian ulama mewajibkannya, sebagian ulama mensunnahkannya. Penulis kitab ini mengatakan yajibu 'alal muslimi idza dakhala al masjid wa arada al julus fihi an yusalli rak'atain. Wajib atas setiap muslim jika dia masuk ke dalam masjid dan menginginkan duduk di dalam masjid itu untuk sholat sunnah untuk sholat 2 rakaat. Jadi tahiyatul masjid menurut penulis kitab yang kita pelajari ini itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Apakah sholat tahiyatul masjid itu merupakan sholat sunnah tersendiri, ataukah dia bisa, ya, tergugurkan kewajibannya dengan sebab melakukan sholat sunnah yang lain? Maka para ulama menjelaskan bahwa sholat sunnah tahiyatul masjid itu bisa tergugurkan dengan sholat sunnah yang lain, atau kewajibannya bisa tergugurkan jika yang berkeyakinan wajib dengan dia melakukan sholat yang lain. Maksudnya sholat yang lain bagaimana? Misalnya ada orang masuk ke dalam masjid, dia tidak meniatkan sholat 2 rakaatnya di dalam masjid itu untuk sholat sunnah tahiyatul masjid atau untuk sholat tahiyatul masjid, tapi untuk sholat sunnah qobliyah misalnya, untuk sholat sunnah qobliyah zuhur misal begitu ya. Semisal adzan telah berkumandang, ya, kemudian dia masuk ke masjid dalam waktu zuhur, maka dia sholat 2 rakaat sunnah untuk qobliyah zuhur, sunnah rotibah qobliyah zuhur. Maka ini sudah bisa menggugurkan kewajiban atau kesunnahan apa? Sholat tahiyatul masjid. Hadis yang menerangkan tentang disyariatkannya sholat tahiyatul masjid ini adalah berdasarkan riwayat dari Abu Qatadah As-Sulami. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlis." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaklah kalian ya, atau salah satu di antara kalian salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Kalimatnya falyarka' rak'ataini, falyarka' ada bentuk perintah. Yang mana kalau kita belajar ilmu usul fikih, perintah itu menghasilkan hukum wajib. Nah, hukum wajib ini akan tetap ada ya, selama tidak ada dalil yang memalingkan dari kewajibannya. Nah, menurut ulama yang mewajibkannya, tidak ada dalil yang memalingkannya. Bahkan ada dalil yang menguatkan kewajiban sholat tahiyatul masjid ini. Seperti contoh misalnya Rasulullah SAW pernah menegur seseorang yang masuk ke dalam masjid di waktu Rasul berkhutbah di hari Jumat. Lelaki tersebut langsung duduk tidak sholat 2 rakaat. Maka Rasul mengatakan as-salaita rak'atain, maka kamu telah salat 2 rakaat. Maka lelaki ini mengatakan belum ya Rasulullah. Maka Rasul perintahkan qum fasalli, bangkitlah kamu, berdirilah kamu dan laksanakan sholat. Yang menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid ini menurut sebagian ulama adalah
wajib hukumnya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita masuk ke dalam Masjidil Haram? Masjidil Haram, apakah kita tetap disyariatkan untuk tahiyatul masjid? Jawabannya bentuk tahiyatul bait, ya, tahiyatul bait itu adalah dengan cara kita melaksanakan tawaf. Oleh karena itu yang pertama kali yang disunnahkan kita masuk ke dalam Baitul Haram, ya, Masjidil Haram, itu langsung tawaf, bukan sholat sunnah 2 rakaat. Sewaktu Anda umroh itu, ya, atau saat Anda haji, Anda masuk dalam keadaan berpakaian ihram, kan langsung apa? Menuju kepada tempat tawaf. Bukan sholat sunnah 2 rakaat atau sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Karena berdasarkan sabda Nabi SAW, ya, atau berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya, bahwasanya beliau itu masuk ke dalam Masjidil Haram dalam keadaan melaksanakan tawaf. Namun ini wallahu alam adalah ketika dalam keadaan ihram, ya. Tapi kalau tidak ihram maka tetap apa? Diperintahkan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Ya. Adapun pernyataan tadi tahiyatul baiti at-tawaf ini la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Jadi kalau dalam kondisi ihram, ya, maaf, dalam kondisi ihram tadi saya belum jelaskan. Dalam kondisi ihram, dalam kondisi misalnya seseorang itu dalam keadaan umroh atau dalam keadaan haji, pertama kali dia masuk dalam kondisi mengenakan pakaian ihram itu, maka tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau dalam kondisi di luar itu, maka dibolehkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Kemudian ada sholat sunnah as-sholatu bainal adhan wal iqamah, sholat antara adhan dan iqamah. Sebagaimana Nabi mengatakan baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun liman syaa, ya, baina kulli adzanaini salatun liman syaa. Ya, Nabi mengulangi, ya, kalimat antara adzan dan iqamah ada salat sunnahnya, ya, itu 3 kali. Kemudian pada ketiga kalinya ditambahkan kalimat liman syaa, bagi siapa saja yang menghendakinya. Kemudian di sholat yang berikutnya adalah sholatul taubah, sholat taubat. Sholat taubat. Sholat taubat itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan, ya, ketika seseorang melakukan suatu dosa, gitu, ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Ma min rajulin yudhnimu dzanban", tidaklah ada seorang yang melakukan suatu dosa, tsumma yaqumu fayatatahhar, kemudian dia bangkit dan melakukan bersuci, berwudu atau mandi besar, tsumma yusalli tsumma yastaghfirullah, kemudian dia melakukan salat, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah pasti akan mengampuninya. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang ketika mereka mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, ya, mereka mengingat Allah, kemudian meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah? Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak melanjutkan perbuatan dosa tersebut sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi keadaan orang ketika dia melakukan dosa, kemudian dia berwudu atau dia melaksanakan bersuci, ya, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, maka ini adalah keadaan orang-orang beriman yang bertakwa, yang ketika melakukan dosa segera bertaubat. Sehingga sholat 2 rakaat yang dilakukan di saat seseorang itu telah terjerumus ke dalam suatu dosa, itu adalah disebut dengan sholat taubat. Kemudian ada salatu sunnatil Jum'ah, salat sunnah Jumat.
Salat sunnah Jumat. Salat sunnah Jumat ini adalah salat mutlak ya, mutlakut tatawwu', salat sunnah mutlak yang dilakukan sebelum Jumat. Sebelum Jumat, dan bukan salat qobliyah. Bukan salat qobliyah Jumat, tapi salat sunnah mutlak Jumat. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, man ightasala, siapa yang mandi, thumma atal Jum'ata, kemudian dia datang ke pelaksanaan salat Jumat, fasallama qaddira lahu, maka dia melakukan salat sesuai dengan apa yang ditakdirkan untuknya. Maksudnya sesuai dengan kemampuannya dia melaksanakan salat. Tsumma ansata, kemudian dia diam, hatta yafrugha min khutbati, sampai khutbah itu selesai. Tsumma yusalli ma'ahu, kemudian salat bersama imam, maksudnya bersama kaum muslimin salat Jumat. Ghufira lahu ma bainal jum'ati wal jum'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyam. Ya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya dari Jumat satu ke Jumat yang berikutnya, ditambah dengan 3 hari setelah Jumat berikutnya. Berarti Jumat, terus Sabtu, Ahad, Senin. Nah, Senin itu sampai Senin itu diampuni dosanya. Syaratnya apa tadi? Dia mandi di rumahnya, mandi Jumat, kemudian dia datang ya ke masjid. Dia sholat sunnah di situ, menunjukkan kalau dia datangnya tidak terlambat. Dia tidak terlambat. Dia mendapati waktu untuk dia sholat sunnah mutlak sebelum ditegakkannya khutbah dan sholat Jumat. Kemudian as-sunnatul ba'diyatul lil jum'ah, sunnah ba'diyah untuk sholat Jumat. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, ya, raka'ataini ba'dal jum'ati fi baitihi, ya. Rasulullah pernah melaksanakan 2 rakaat setelah sholat Jumat di rumahnya. Dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Apabila salah seorang di antara kalian salat Jumat, maka hendaklah dia salat setelah salat Jumat itu 4 rakaat. 4 rakaat. Maksudnya 4 rakaat 2 kali salam, ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, di sini ada 2 ya. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, yaitu ba'diyah salat Jumat. Kemudian salatut tasbih, salat tasbih. Salat tasbih ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan salat tasbih ini riwayatnya ya kurang kuat, ada yang menguatkannya. Menurut penulis bahwa salat tasbih itu termasuk salat yang disunnahkan. Dan salat tasbih ini riwayatnya dari Ibnu Abbas ya. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Abbas bin Abdul Muthalib, kepada bapaknya Ibnu Abbas, ya Abbas, ya ammah, wahai pamanku, ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika 10 khisalin, idza anta fa'alta dzalik ghafarallahu laka dhanbaka awwalahu wa akhirahu, qadimahu wa hadithahu, khata'ahu wa 'amdahu, saghirahu wa kabirahu, sirrahu wa alaniyatahu. Jadi Nabi mengatakan ya bahwa mengerjakan sholat tasbih itu keutamaannya disebutkan di sini ketika Nabi menyampaikan kepada Abbas, engkau jika mengerjakannya, kata Nabi, Allah mengampuni dosamu yang pertama sampai yang terakhir, yang terdahulu dan yang akan datang, yang kau lakukan dalam keadaan tidak sengaja dan yang sengaja, yang kecil maupun yang besar, yang bersifat rahasia dan bersifat terang-terangan. Oh, ini luar biasa sholat ini berarti ya. Keutamanya besar sekali. Yaitu dengan cara antusalliya arba'a raka'atin. Kau melakukan sholat 4 rakaat. Taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab wa suratan. Setiap rakaat kau membaca suratul Fatihah dan 1 surat yang lain. Fa idza faraghta minal qira'ati fi awwali rak'atin wa anta qa'imun qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah. Apabila engkau telah menyelesaikan membaca surat di rakaat yang pertama, sedangkan engkau masih dalam keadaan berdiri belum ruku', maka hendaklah engkau membaca subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali.
Tsumma tarka'u, kemudian kamu ruku', fataquluha wa anta raki'un asyra. Maka engkau mengucapkannya dan engkau dalam keadaan ruku' itu 10 kali. Ya, setelah membaca bacaan ruku' ya, membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Tsumma tarfa'u ra'saka minar ruku', kemudian engkau ya mengangkat kepalamu dari ruku', fataquluha asyran, membaca 10 kali tasbih tadi. Tsumma tahwi sajidan, engkau sujud, kau mengucapkannya 10 kali. Tsumma tarfa'u ra'saka minas sujud, duduk di antara dua sujud, kau mengucapkannya 10 kali. Tsumma tasjud, engkau sujud, kau mengucapkannya 10 kali. Tsumma tarfa'u ra'saka fataquluha asyran. Ya, kemudian engkau bangkit ya, sebelum berdiri engkau mengucapkannya 10 kali. Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli raka'atin. Maka berjumlah 75 dalam setiap rakaatnya. Taf'al dzalika fi arba'i raka'atin. Lakukan hal itu semuanya dalam 4 rakaat. Idza stata'ta an tusalliha kulla yaumin marratan. Apabila engkau mampu untuk mengerjakan salat 4 rakaat seperti ini, salat tasbih ini, setiap harinya 1 kali, maka hendaklah kau mengerjakannya. Fa illam taf'al, apabila kau tidak bisa mengerjakannya dalam setiap hari, fa fi kulli jum'atin marratan, maka dalam setiap Jumat 1 kali kau kerjakan. Fa illam taf'al, apabila kau tidak bisa mengerjakannya, fa fi kulli syahrin marrah, maka setiap bulan kau lakukan 1 kali. Fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marrah, jika kau tidak mampu mengerjakannya, maka di dalam setiap tahun sekali kau mengerjakannya. Fa illam taf'al fa fi umrika marrah. Kalau kamu tidak bisa mengerjakannya, maka dalam seluruh usiamu hidup itu paling tidak 1 kali kau bisa mengerjakannya. Hadis ini hasan li ghairihi, kata penulis kitab ini. Hasan ya, dia hasan karena sebab dikuatkan dengan ya penguat-penguat yang lain. Hadis ini secara zatnya dhaif, tapi dikuatkan oleh apa? Syawahid, oleh penguat-penguat yang lainnya, sehingga menjadi hasan li ghairihi ya, hadisnya hasan li ghairihi, sehingga boleh untuk diamalkan. Ini mengenai salat tasbih. Tapi salat tasbih sekali lagi diperselisihkan oleh para al-ulama. Kemudian salatul qadimi minas safar ya, salat karena kedatangan dari perjalanan jauh. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, kana ya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bada'a bil masjid fayarka'u fihi rak'ataini thumma jalasa linnas. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau datang dari safar, maka beliau memulainya untuk datang ke masjid. Kemudian Nabi salat 2 rakaat di dalam masjid, kemudian beliau duduk bersama manusia. Ya, jadi menunjukkan bahwa sunnahnya orang kalau pulang dari safar itu datang ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian pulang. Kemudian yang berikutnya sholatul istikharah, salat istikharah. Kata Nabi SAW, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fariḍah. Apabila salah seorang di antara kalian itu menginginkan untuk melakukan suatu perkara, maka hendaklah dia melakukan salat sunnah 2 rakaat yang bukan wajib. Tsumma liyaqul, kemudian dia mengucapkan doa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajili amri wa ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala fi ajili amri aw wa ajilihi ya fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir li al khaira haitsu kana thumma ardini bihi. Ya, qala wa yusammi hajatahu. Kemudian setelah membaca doa ini dia mengucapkan hajat keperluannya, permintaannya itu yang bagaimana. Ini doa ini bisa untuk dapatkan dalam kitab Hisnul Muslim itu ya. Doa-doa harian yang ditulis oleh Syekh Dr. Said bin Waf Al-Qahtani. Ini banyak terjemahannya, doa sehari-hari, doa Rasulullah sehari-hari.
Nah, kemudian selanjutnya salatul kusuf wal khusuf, salat gerhana. Kenapa Mas? Sudah habis waktunya. Kurang 10 menit. Salat gerhana. Hukum salat gerhana adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian ulama bahkan mengatakan wajib hukumnya. Yustahabbu lil muslimi fi'luha istihbaban muakkadan, dianjurkan bagi muslim untuk mengerjakannya dengan hukum sunnah yang sangat ditekankan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidaklah dia terjadi gerhana karena sebab kematian salah seorang, wala li hayatihi, dan bukan karena sebab kehidupan seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, apabila kalian melihatnya, fada'ullah, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah, wa sallu, dan laksanakan salat, maksudnya salat gerhana, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Ini adalah perintah dari Nabi SAW untuk mengerjakan salat gerhana. Kata-kata wasallu dan salatlah kalian di sini dengan bentuk perintah. Ya, sehingga para ulama sebagian mereka menganggap salat gerhana adalah bersifat wajib atau berhukum wajib, hukumnya wajib. Namun sebagian yang lain menyatakan hukumnya sunnah muakkadah. Dan dalam mengerjakan salat gerhana ini la adzana wala iqamata li salatil kusuf. Ya, tidak ada adzan dan iqamah dalam mengerjakan salat gerhana. Yang adanya seruan apa? Dianjurkan untuk menyeru dengan kalimat as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Dan ini hanya untuk salat gerhana saja seruan ini ya. Bukan untuk salat-salat sunnah yang lain. As-salatu jami'ah. Kemudian jumlah rakaat salat gerhana. Tusalla salatul kusufi rak'ataini bi ruku'aini wad dalilu ala dzalika man taqaddama fi hadits Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi salat gerhana itu dilakukan 2 rakaat dengan 2 kali rukuk. 2 rakaat dengan 2 kali rukuk. Berarti tiap rakaatnya berapa rukuknya? Bi ruku'aini ya 2 rakaat, per rakaatnya 2 kali rukuk. Perokaannya 2 kali rukuk. Diceritakan ya oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang salatnya Rasulullah. Khasafati syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla Rasulullah sallam bin nas, maka Rasulullah sallam salat bersama manusia. Faqama fa'atala al-qiyam, maka beliau berdiri dan memperpanjang berdirinya, memperlama berdirinya. Berarti ini panjang bacaannya. Tsumma raka'a fa'atala ruku', kemudian beliau ruku', maka beliau memperpanjang rukuknya. Tsumma qama fa'atala al-qiyam, kemudian beliau berdiri bangkit dari ruku' dan beliau memperpanjang berdirinya. Ya. Maksudnya di sini adalah kembali membaca surat ya. Tsumma raka'a fa'atala ruku', kemudian ruku' yang kedua, maka beliau memperpanjang rukuk wa huwa duna ruku'il awal ya. Ini lebih pendek dari rukuk yang pertama. Tsumma sajada fa'atala sujud. Ya, kemudian setelah itu beliau i'tidal dan kemudian sujud. Maksudnya demikian. Maka kemudian Nabi memperpanjang sujud. Tsumma fa'ala fil rak'ati tsaniyah mithla ma fa'ala fil ula. Kemudian Nabi melaksanakan pada rakaat kedua seperti yang dilakukan pada rakaat yang ke-1. Ya, jadi pelaksanaannya adalah setelah rukuk di rakaat pertama, kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah begini. Ini kembali kepada bentuk kondisi seperti setelah takbiratul ihram. Kemudian membaca surat dan membaca surah Al-Fatihah dan membaca surat yang lebih panjang, tapi tidak lebih panjang dari yang pertama, tapi panjang gitu ya. Terus kemudian baru rukuk, setelah rukuk kemudian i'tidal dan kemudian sujud. Dan ini dilakukan pula di rakaat yang kedua dengan cara hay'ah yang sama,
tapi dengan surat-surat yang dibaca setelah Fatihah lebih pendek dari rakaat yang pertama. Ini adalah tata cara pelaksanaan sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Dan bacaan suratnya dibaca dengan jahar, ya, dibaca dengan keras. Jahar Nabi SAW fi salatil khusufi bi qiraatihi, ya, adalah Nabi SAW mengeraskan suara dalam membaca surat di salat gerhana. Disunahkan salat gerhana itu ya dengan panjang ya sampai kiranya gerhana itu telah kembali seperti semula. Ya, jadi permulaan datangnya gerhana atau terjadinya gerhana itu disunahkan melaksanakan sholat gerhana sampai gerhana itu hilang. Disunahkan ya, untuk memperpanjang sholat atau mendekati gerhana itu akan hilang. Ini adalah disunahkan. Tapi kalau seandainya tidak mampu ya semampunya saja. Nah, kemudian terakhir salatul idain ya. Salatul idain terakhir ya. Dia merupakan salat yang wajib atas setiap muslim yang mampu mengerjakannya, baik laki-laki maupun perempuan ya, di tempat dikerjakannya salat Id tersebut atau salat 2 hari raya tersebut. Ini menurut Syekh ya, penulis, beliau memilih pendapat wajibnya salat 2 hari raya. Sebagian ulama mengatakan salat 2 hari raya ini adalah salat sunnah. Di dalam salat Idain la adzana wala iqamata lil Idain. Tidak ada adzan dan iqamah untuk melaksanakan salat 2 hari raya. Kemudian ada rakaat salatul Idain wa takbiratiha. Ya, salatul Idain rakaatani. Salat 2 hari raya itu 2 rakaat. Yukabbiru fi rakaatil ula 7 takbirat qabla al-qiraah. Jadi takbir yang pertama itu ada 7 takbir sebelum membaca surat Al-Fatihah. Ini adalah takbir pertama ya. Yang mana takbir pertama itu ada yang mengatakan 7 kali takbir itu masuk atau termasuk dari takbiratul ihram. Ada yang mengatakan takbiratul ihram tersendiri, setelah itu baru takbir 7 kali. Ya. Kemudian setiap kali takbir disunnahkan untuk mengangkat tangan, disunnahkan. Tidak harus mengangkat tangan. Wa yukabbiru fi rak'ati tsaniyah 5 takbiratin ghaira takbiratil intiqal qabla al-qiraah. Ya, dan di rakaat kedua disunnahkan takbir 5 kali takbir selain dari takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir perpindahan dari sujud kepada keadaan berdiri di rakaat kedua. Nah, setelah seorang sujud dari sujud ya, Allahu Akbar, dia berdiri, maka kemudian dia bertakbir kembali sebanyak 5 kali. Ustadz, kalau sekiranya orang itu lupa ya, lupa, misalnya di awal dia takbir 7 kali, tapi di rakaat kedua dia lupa, hanya takbir sekali gitu ya, takbir intiqal saja, terus lanjut baca surat ya. Apakah sholat Idnya batal? Enggak, karena sunnah ya, karena takbirnya ini sunnah. Atau kalau sama sekali dia nggak takbir dari awal ya, yang disunahkan 7 kali dan kedua 5 kali, tidak dilakukan hal itu, dia lakukan sholat sunnah 2 rakaat seperti biasa gitu ya, maka ini tidak membatalkan sholat tersebut. Untuk bacaan dalam sholat Idain ini ya disunahkan untuk membaca ya surat, diantaranya ya dalam riwayat yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah membaca Fatihah pada rakaat pertama beliau membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid. Kemudian rakaat berikutnya ya membaca surat Iqtarabatis Sa'atu wan Syaqqal Qamar, surat Al-Qamar. Dan beliau membacanya dengan suara keras. Kemudian dalam riwayat yang lain ya Rasul pernah melaksanakan salat Id dengan setelah membaca suratul Fatihah beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat kedua adalah membaca Hal ataka hadithul ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah.
Idza ijtama'al 'id wal jum'ah, apabila hari raya Id bertepatan dengan hari Jumat. Idza ijtama'al 'id wal jum'atu faman shallal 'ida saqata anhu wujubul jum'ah. Apabila berkumpul hari Id dan hari Jumat, maka orang yang telah melaksanakan sholat Id itu gugur kewajiban sholat Jumatnya. Wa yusalli makanaha sholat adz-dzuhri wahdanan, dan boleh menggantikan sholat Jumatnya itu dengan melaksanakan sholat zuhur dengan sendirian di rumah. Tapi kalau seseorang itu tetap berangkat untuk sholat Jumat, maka tidak terlarang. Ya. Artinya tidak diwajibkan untuk menghadiri Jumat. Berdasarkan sabda Nabi, qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idan faman syaa'a jazaa'u minal jum'ati wa inna mujmi'un. Sungguh telah berkumpul di dalam hari kalian ini hadza 'idani, 2 hari raya. Maksudnya adalah Jumat dan hari Id. Maka barang siapa yang menghendaki ajza'u minal jum'ah, maka dia mencukupkan diri dari tidak melaksanakan salat Jum'ah. Ya, wa inna mujmi'un, sedangkan kami tetap melaksanakan salat Jum'ah. Ya, sehingga masjid-masjid tetap takmirnya diminta untuk tetap mengerjakan sholat Jumat, untuk menyelenggarakan sholat Jumat. Ya. Bagi siapa saja yang menginginkan sholat Jumat, maka hendaklah dia sholat Jumat. Bagi siapa yang tidak menginginkannya, maka dia menggantinya dengan sholat zuhur di rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi sholat sunnah Nabi SAW, sholatul istisqa, ya, sholat minta hujan. Kemudian ada lagi sholat apa lagi ya? Yang belum disebut apa lagi? Salat apa? Salatul janazah ini termasuk tatawwu'. Tadi kita katakan tatawwu' termasuk yang wajib, ya. Bukan hanya yang sunnah. Makanya di sini disebutkan salat janazah. Tapi hukumnya tidak sunnah, ya, salatul janazah ini. Hukumnya fardu kifayah, ya. Fardu kifayah. Kemudian ada salat 2 rakaat setelah tawaf. Nah, ini salat sunnah, ya. As-salatu fi masjidi Quba, salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba. Kemudian ada salatu zaujaini ma'an awal ma yaltaqiyani 'inda dukhul, yaitu salatnya 2 pasangan suami istri yang baru pertama kali menikah, baru pertama kali ketemu, ya, di kamar gitu, ya. Ketika malam pertama, nah itu salat disunahkan, salat sunnah 2 rakaat, ya, keduanya melaksanakannya. Kemudian ada salat biwadil aqiq, ya, salat di lembah al-aqiq. Nah, ini adalah salat-salat sunnah yang disebutkan dalam kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ini pakai pertanyaan enggak ini, Mas? Hah? Cukup, ya? Mohon maaf, ya, enggak pakai tanya, ya. Nah, dua pertanyaan ini saja, ya, yang masuk, ya. Salat rawatib di rumah sampai masjid masih lama salat wajib. Apakah boleh salat tahiyat masjid? Boleh, tidak apa-apa. Tidak mengapa Anda datang salat tahiyatul masjid, ya. Kecuali yang menjadi perselisihan para ulama itu adalah salat yang dilakukan di waktu subuh. Ya. Kalau Anda sudah salat sunnah qobliyah subuh di rumah, maka sebagian ulama melarang untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid jika Anda datang ke masjid sedangkan sholat subuh belum dilaksanakan. Oleh karena itu lebih baiknya Anda di rumah, ya, sholat sunnah 2 rakaat, terus kemudian melakukan ittija' tadi. Melakukan apa? Apa tadi? Masih ingat enggak, Pak? Iya, berbaring ke kanan miring tadi itu sambil menunggu apa? Waktu menjelang iqamah. Itu yang disunahkan. Salat di musola, apakah boleh salat tahiyat musola? Apa maksudnya musola ini? Kalau musola ini maksudnya memang apa namanya, bangunan yang memang dibangun untuk dilaksanakan salat 5 waktu di dalamnya, ya tetap, ya, disyariatkan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid ini. Tapi kalau maksudnya musola ini seperti yang ada di rumah kita misalnya gitu, ya, ada satu ruangan khusus yang kita sediakan untuk kita mengerjakan sholat sunnah di situ misalnya, maka ini bukan termasuk kita disyariatkan untuk sholat tahiyat musola tadi, tahiyatul masjid tadi, enggak begitu.
Ya. Tapi kalau itu adalah tempat yang memang disediakan atau dibangun ya untuk sholat 5 waktu, maka berlaku hukum disyariatkannya sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.